Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume ketiga chapter ke-7. Di chapter ini bakal dibahas tentang Ratu Darah bagian ke-7. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Tuan Shadow sampai ke area pertarungan, ternyata hal itu membuat semua orang menjadi sangat terguncang. Bahkan Juggernaut yang melihat kedatangan Tuan Shadow, dia pun langsung memberikan sebuah peringatan kepada Shadow. Dia bilang bahwa Ratu Darah memiliki kekuatan yang tidak normal. Bahkan Yukime juga menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir kepada Shadow. Tetapi Beta yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal. Karena seolah-olah Juggernaut dan juga Yukime menganggap jika tuannya lebih lemah daripada Ratu Elizabeth. Dan saat ini akhirnya Tuan Shadow dan juga Ratu Elizabeth akan saling berhadapan satu sama lain dan sudah siap untuk saling menyerang. Bahkan di sini Beta dapat merasakan jika aura dari Ratu Elizabeth sudah meningkat dengan sangat pesat, bahkan lebih dari sebelumnya. Dan bisa dibilang bahwa inilah mode terkuat dari seorang vampir saat bulan merah sudah mencapai puncak. Bahkan Juggernaut dan juga Yukime yang telah menyadari hal ini, mereka pun lalu bergumam di dalam hatinya bahwa ternyata selama ini Ratu Elizabeth atau Ratu Darah, dia tidak pernah menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melawan mereka. Dan itu tandanya Ratu Elizabeth telah menganggap mereka semua sebagai lawan yang tidak pantas untuk dia lawan. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Tuan Shadow si penguasa bayangan melawan Ratu Elizabeth si Ratu Darah. Dan saat pertarungan itu telah terjadi, Yukime dan juga Juggernaut yang melihat pertarungan itu, mereka pun lalu menjadi sangat terguncang. Karena mereka berdua tidak pernah menyangka jika ternyata Tuan Shadow mampu mengimbangi kekuatan dari Ratu Elizabeth. Padahal saat ini Ratu Elizabeth sedang dalam mode terkuatnya. Tetapi Mari, dia pun lalu memberitahu semua orang bahwa kemampuan yang bisa membuat Ratu Elizabeth bisa mendapatkan gelar sebagai Ratu Darah adalah karena Ratu Elizabeth memiliki kemampuan spesial. Dan kemampuan itu adalah kemampuan untuk mengklon dirinya sendiri menggunakan darah dan juga mengendalikannya sesuka hati. Dan tidak lama setelah itu, Ratu Elizabeth pun langsung mengklon dirinya sendiri menjadi 3 orang. Lalu dia pun langsung mengepung Tuan Shadow sehingga Tuan Shadow menjadi sangat terpojok. Tetapi Beta yang melihat hal itu, dia pun lalu mulai menyadari sesuatu. Beta berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan tuannya, karena saat ini tuannya terlihat sangat lambat. Dan saat Beta melihatnya lebih detail lagi, ternyata tubuh Tuan Shadow terlihat lebih gendut dari biasanya. Bahkan yang dia tahu, jika tuannya itu tidak akan menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk melawan musuh yang seperti ini. Dan anehnya lagi tuannya saat ini hanya melakukan mode bertahan dan tidak melakukan serangan balasan. Tetapi saat Beta mulai melihat sekelilingnya, ternyata di belakang Tuan Shadow saat ini ada dia, Rose, Agen 654 dan juga Claire. Dan Beta pun akhirnya menemukan sebuah kesimpulan yang membuatnya sangat tersentuh. Dan Beta menduga bahwa alasan kenapa Tuan Shadow tidak melakukan serangan balik dan hanya bertahan saja adalah karena dia ingin melindungi mereka yang ada di belakangnya agar mereka tidak terkena serangan dari Ratu Darah. Dan hal ini membuat Beta pun langsung menangis melihat kebaikan dari tuannya. Lalu setelah itu, Tuan Shadow pun akhirnya mulai kehilangan keseimbangan yang membuatnya langsung terpental karena serangan dari Ratu Darah. Bahkan Shadow langsung menabrak tembok. Sedangkan Beta yang melihat hal itu, dia pun dengan dipenuhi kecemasan dan juga kesedihan, dia langsung memanggil nama tuannya. Dan di dalam hatinya saat ini, Beta merasa sangat bersalah kepada tuannya karena dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa membantu tuannya dan hanya menjadi beban. Tetapi tiba-tiba, Tuan Shadow pun akhirnya bangkit kembali dengan pancaran aura sihir ungu miliknya. Dan aura sihir ini sangat padat dan juga sangat kuat. bahkan sampai membuat seluruh udara di ruangan ini langsung bergetar.
Tetapi Beta yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Karena dia melihat bahwa jika tubuh tuannya saat ini sedikit mengecil daripada sebelumnya. Dan walaupun hal ini sedikit aneh untuknya, Beta pun lalu memutuskan untuk mengabaikannya. Lalu setelah itu, Shadow pun langsung mengalirkan sihir ke dalam pedangnya. Dan Shadow bilang kepada Elizabeth bahwa dia akan mulai serius untuk bertarung. Beta yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat lega. Dan malahan Beta merasa sangat kasihan kepada Ratu Darah. Karena Ratu Darah harus merasakan kekuatan dari tuannya. Tetapi tiba-tiba, Beta pun lalu melihat tumpukan koin emas yang sangat banyak di tempat Tuan Shadow terpental tadi. Padahal sebelumnya di tempat itu tidak ada koin emas. Dan untungnya di sini, Beta juga langsung mengabaikan hal ini. Karena menurutnya hal ini tidaklah penting. Perlu diketahui, alasan sebenarnya Tuan Shadow tidak melakukan serangan balik dan hanya dalam mode bertahan adalah karena dia membawa banyak sekali koin emas, dan hal itu membuat tubuhnya sangat berat dan sulit bergerak, sehingga hal itu membuat tubuhnya terlihat sangat gendut. Dan di sini sebenarnya Tuan Shadow tidak memiliki niat sama sekali untuk melindungi Beta dan juga yang lainnya, dan semua itu hanyalah sebuah kebetulan. Tetapi sayangnya Beta tidak tahu tentang hal ini, dan malahan dia mengira jika Tuan Shadow ingin melindungi mereka semua. Dan setelah Shadow terlempar dan juga menabrak dinding, dia pun akhirnya langsung mengeluarkan semua emas yang ada di dalam sakunya, sehingga dia saat ini menjadi lebih ringan. Lalu setelah itu, pertempuran pun akhirnya dimulai kembali. Sedangkan Juggernaut dan juga Yukime yang telah merasakan tekanan aura sihir dari Tuan Shadow, mereka pun langsung berkomentar. Mereka bilang bahwa Tuan Shadow ini ternyata lebih kuat daripada Ratu Darah. Bahkan Yukime dengan sangat kagum bilang kepada Juggernaut, jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memiliki kekuatan sekuat Shadow. Sedangkan Ratu Elizabeth yang melihat Shadow bangkit kembali, dia pun langsung menyerang Shadow dengan panah darahnya yang sangat banyak. Tetapi semua serangan itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Shadow. Dan Shadow langsung berjalan menuju ke arah Ratu Elizabeth dengan sangat cool. Bahkan semua orang yang mendengar langkah kaki dari Shadow, mereka pun lalu merasakan tekanan dan juga kekuatan yang sangat besar. Bahkan semua serangan dari Ratu Elizabeth tidak ada yang bisa mengenai tubuh Shadow. Yukime yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terguncang. Bahkan Yukime menganggap jika Shadow ini telah mencapai puncak seni bela diri yang ada di dunia ini. Bahkan semua orang sulit untuk mencapainya. Dan kemungkinan Shadow ini adalah monster yang sebenarnya. Lalu saat Shadow sudah dekat dengan Ratu Elizabeth, akhirnya mereka berdua pun langsung menatap satu sama lain. Tetapi anehnya mereka berdua seperti sedang mengobrol satu sama lain, hanya dengan menggunakan tatapan saja. Dan di sini, Shadow pun akhirnya mulai mengerti bahwa Ratu Elizabeth meminta dirinya untuk membunuhnya karena dia ingin mati. Dan Shadow yang telah mengerti maksud dari tatapan Elizabeth, dia pun langsung menyalurkan semua sihirnya ke dalam pedangnya dan siap untuk membunuh Ratu Elizabeth. Sedangkan Ratu Elizabeth yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya, dia pun langsung menggunakan cakarnya untuk menyerang Shadow. Tetapi Mari yang mengetahui jika Tuan Shadow akan membunuh Ratu Elizabeth, dia pun berusaha untuk menghentikannya. Tetapi ternyata hal itu sudah terlambat. Karena Shadow dan juga Ratu Elizabeth sudah saling menyerang satu sama lain. Tetapi di saat sebelum Shadow mengeluarkan sihirnya, Mari pun sempat melihat jika Ratu Elizabeth melihat ke arahnya dan menatapnya dengan tatapan yang sangat lembut. Sedangkan Mari dengan sangat sedih, dia pun langsung berteriak memanggil nama tuannya, yaitu Ratu Elizabeth. Sedangkan Shadow pun langsung mengeluarkan salah satu sihir terkuatnya, yaitu Atomic Recovery. Dan tidak lama setelah itu, seluruh area itu pun langsung terbungkus ke dalam sihir ungu yang sangat besar. Lalu tidak lama setelah itu, Beta pun akhirnya langsung sadar dari pingsannya. Sedangkan semua orang yang ada di sana masih pingsan dan belum sadar. Dan hal ini disebabkan karena sihir tuannya yang sangat kuat. Bahkan Beta melihat jika menara merah telah hancur lebur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Tetapi Beta di sini tidak bisa melihat tuannya di mana-mana. Dan Beta yakin pasti tuannya telah pergi duluan. Dan saat Beta melihat tubuhnya, ternyata semua lukanya telah sembuh dan juga menghilang. Bahkan luka-luka yang dialami oleh Rose, Agen 665, Mari dan juga Claire, semua luka itu telah sembuh semua. Dan Beta yakin bahwa yang telah menyembuhkan mereka semua pastilah tuannya, yaitu Tuan Shadow. Lalu setelah semua masalah selesai,
Beta pun langsung mengambil sampel darah milik Ratu Elizabeth yang masih berceceran di mana-mana. Dan setelah itu, Beta pun langsung membangunkan Rose dan juga yang lainnya. Bahkan dua pemimpin kota tanpa hukum, yaitu Yukime dan juga Juggernaut, mereka pun langsung merasa sangat terguncang saat mereka melihat keadaan menara merah yang sudah hancur lebur. Bahkan Yukime tidak menyangka jika ternyata Tuan Shadow telah melindungi mereka semua. Di sisi lainnya, Claire dan juga Mari akhirnya mulai terbangun. Lalu Mari yang sudah terbangun, dia pun langsung melihat seorang anak perempuan yang sedang terkapar tidak berdaya di atas tanah. Dan gadis itu adalah gadis kecil yang memiliki rambut berwarna merah tua. Dan gadis itu sebenarnya adalah Ratu Elizabeth yang sudah kehilangan semua kekuatan vampirnya. Sedangkan Beta yang melihat hal itu, dia pun lalu bergumam di dalam hatinya bahwa dia sangat berharap jika Ratu Elizabeth bisa menemukan tempat yang baik. Lalu Beta dan semua anggota Shadow Garden lainnya, mereka pun langsung pergi dan langsung menghilang. Keesokan paginya, hari ini Kit sedang duduk sambil menatap ke arah kuda yang sangat mewah. Sedangkan kakaknya yaitu Claire Kageno, dia sedang berpamitan dengan teman vampirnya yaitu Mari. Lalu di sini Kit merasa sangat kecewa karena dia tidak bisa mengambil banyak harta yang ada di Menara Merah dan dia hanya mendapatkan sekitar 500 koin emas. Dan jika dijual akan mendapatkan sekitar 500 juta zeni. Tetapi untungnya uang itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sampai dia pensiun. Lalu di sini Kit berpikir bahwa pesta vampir telah selesai dan keadaan kota tanpa hukum telah mulai membaik. Bahkan masih ada dua menara lagi yang masih tersisa, yaitu Menara Putih dan juga Menara Hitam. Dan di sini Kit berpikir jika suatu saat nanti dia butuh uang, maka dia akan bisa datang ke sini lagi untuk mencari uang dari Menara Putih atau Menara Hitam, ataupun dia akan mencopet di kota tanpa hukum. Bahkan di sini Kit sangat yakin jika dua menara itu pasti memiliki harta yang sangat banyak. Lalu tidak lama setelah itu, Claire pun akhirnya keluar dari dalam kereta mewah itu. Dan Kit yang telah melihat Claire keluar dari kereta itu, dia pun lalu ingat dengan kejadian yang tadi malam saat dia tidak sengaja melihat Claire yang saat itu ada di dalam kamarnya. Dan saat itu dia melihat bahwa ada suatu lingkaran sihir aneh di tangan kanan Claire. Tetapi Claire langsung menutupinya dengan sebuah perban. Bahkan saat itu Kit mendengar gumaman dari Claire. Claire mengatakan pada saat itu jika ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Tetapi Kit tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dan setelah itu, Claire pun langsung menghampiri Kit dan langsung memeluknya. Dan Claire memberitahu Kit bahwa sebenarnya dia memiliki kekuatan rahasia yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi di sini Kit tidak mau ambil ribet, dan Kit pun lalu bilang kepada kakaknya bahwa sejak dulu dia sudah tahu jika kakaknya itu adalah orang yang spesial, sehingga wajar saja jika kakaknya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dan Claire yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat senang. Lalu dia bilang kepada Kit bahwa dia sangat senang jika Kit bisa percaya kepadanya. Dan nantinya dia akan berusaha untuk membangkitkan kekuatannya ini. Tetapi tiba-tiba, Kit pun lalu merasa jika ada seseorang yang sedang menatapnya dari kejauhan. Dan saat Kit melihat ke arah orang itu, ternyata orang itu adalah seorang gadis kecil yang melihat ke arahnya. Dan gadis itu memiliki rambut berwarna merah tua dan juga sedang menggunakan payung hitam. Dan dia terlihat sedang bersama dengan Mari. Lalu tiba-tiba gadis itu langsung membungkuk ke arah Kit sebagai ucapan terima kasih. Dan Kit di sini sangat tahu jika orang itu adalah Ratu Elizabeth. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.